Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube di mana saja berada, ini adalah tontonan bermanfaat mengandung kebenaran di channel Marzuki Rah. Jangan berhenti menonton konten videonya. Judul konten ini adalah bahagia itu ada. Teriring kata salawat beriring salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Saat dimana kita harus berbicara adalah ketika kita harus menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan suatu kebenaran, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Saat seperti inilah kita tidak boleh hanya diam saja, tetapi sebaliknya harus bergerak membicarakannya. Terkait dengan masalah dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar, banyak ayat dan hadis yang menyatakan bahwa kita harus berbicara atau berbuat, tidak hanya diam. Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas memerintahkan untuk menegakkan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang terjemahannya berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemunkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Sahabat media sosial di mana saja berada, hidup dan kehidupan kita manusia, hidup dan kehidupan manusia pada hakikatnya adalah merupakan ujian bagi dirinya masing-masing. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang terjemahannya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang sejati dan cinta yang paling utama, sehingga jangan sampai terhalangi oleh kecintaan kepada yang ada di dunia ini. Selama hayat masih dikandung badan sehat, badan sehat adalah nikmat. Karena badan sehat adalah lebih mampu untuk melakukan ibadah, beramal, dan lain sebagainya. Bahkan sakit pun merupakan nikmat. Karena dengan adanya sakit akan melebur segala dosa jika dirinya tabah dan sabar menerimanya dengan tidak meninggalkan ikhtiar zahir. Apakah ikhtiar zahir? Yaitu mencari obat untuk sembuh dari sakit. Dipuji adalah nikmat, karena bisa mendengarkan kebesaran Allah dan merasakan bagaimana hebatnya Allah menutupi aibnya. Dihina pun merupakan nikmat.
Karena bisa melihat kejelekan-kejelekan diri sendiri. Di samping bisa menjadi ladang pahala sabar bagi dirinya sendiri. Bagi orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagi orang yang mengenal Allah, semua kejadian adalah nikmat semata. Untuk itu kita harus mengambil dan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Allah. Bahagia itu ada di hati. Bahagia itu ada di hati. Syukur dan sabar dengan yang ada. Oleh karena itu, sahabat semua, kami memberi judul pembicaraan ini dengan bahagia itu ada. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan, bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Dititipi harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia cuma orang kaya saja. Tetapi apa? Allah letakkan kebahagiaan di hati. Di hati orang yang dipenuhi rasa syukur dan sabar kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diingat, Allah tidak pernah melarang hamba banyak harta dan kaya raya. Karena ada juga Nabi Allah juga kaya dan menjadi raja, Nabi Sulaiman. Tapi kekayaan dan tahta mereka justru membuat mereka lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu disampaikan di channel Marzukirah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.